Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan amma ba'd. Qanifidina azan ya Allah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di malam hari ini kembali dipertemukan secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyebab Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya dan menjadi salah satu bekal-bekal terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Potret generasi muda di zaman Rasulullah SAW, ternyata mereka produk-produk yang sungguh sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang pertama yang dalam Islam ini baik dari muhajirin dan dari kaum ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka meridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang berbahagia, ada seorang pemuda dan termasuk dalam barisan pemuda awal, asabiqunal awalun, dari kelompok pemuda yang masuk Islam, dan mereka orang yang begitu lantang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim ya, secara terang-terangan, yang kita sering sebut namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau ini seorang saudagar kaya raya. Di usianya yang masih muda, beliau sudah memiliki bisnis yang luar biasa. Bahkan termasuk dalam jajaran orang-orang kaya di Mekah waktu itu. Yang berawal beliau seorang budak, yang kemudian dibeli oleh seorang saudagar bernama Abdullah bin Jun'an. Yang kemudian sebagai seorang budak, Suhaib ini menunjukkan kinerja yang bagus, produktivitas yang tinggi, sehingga membuat sang majikan ini semakin tertarik dan akhirnya dibebaskan. Dan kemudian diajarkanlah bagaimana cara berdagang, kemudian diperkenalkan dengan relasi-relasinya, sehingga menjadi salah satu orang kepercayaan dari Abdullah bin Jun'an. Singkat cerita, bahwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini menjadi seorang yang sangat kaya raya, tapi hatinya gelisah. Beliau tidak menemukan ketenangan dalam jiwanya. Dan hingga suatu saat bertemulah dengan seorang rahib, yang kemudian rahib ini mengatakan bahwa telah datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Maka beliau berkeinginan kuat ingin segera bertemu dengan sosok yang disampaikan rahib tersebut. Hingga suatu malam beliau bersama dengan sahabat terbaiknya bernama Ammar bin Yasir mengunjungi sebuah rumah, ya, rumah seorang sahabat yang kemudian ada nabi di dalamnya, ya. Kemudian mereka meminta izin masuk dan kemudian menyatakan diri keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, kemudian mereka keluar dari rumah tersebut dalam kondisi menyembunyikan keislamannya di awal. Ammar bin Yasir kemudian pulang mendakwahkan Islam kepada ayah dan ibundanya, dan kemudian mereka dengan izin Allah mendapatkan hidayah masuk dalam agama Islam. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kemudian melanjutkan perdagangannya. Hingga satu saat terdengarlah kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana akan berhijrah ke Madinah. Maka beliau memiliki tekad yang kuat ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tibalah hari yang dinantikan. Beliau mendaftarkan dirinya untuk berangkat berhijrah, dan berangkatlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bersama dengan sahabat yang lain dalam proses hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, di tengah perjalanan ternyata orang-orang kafir ini mendengar,
ya, mendengar kabar bahwa Suhaib akan meninggalkan kota Mekah dan akan ikut berhijrah. Maka orang-orang kafir ini melakukan sebuah penyergapan dan kemudian mengatakan, ya Suhaib, engkau dulu datang ke negeri ini tidak memiliki apa-apa, tetapi ketika engkau memiliki kekayaan dan memiliki dunia yang banyak, engkau malah meninggalkan negeri ini. Tidak semudah itu. Maka maksud dari orang-orang kafir ini adalah hartanya Suhaib. Maka Suhaib meninggalkan seluruh hartanya, kemudian berangkat bersama sahabat yang lain dalam hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir mengatakan, rugilah Suhaib, rugilah Suhaib, rugilah Suhaib. Tetapi Nabi ketika mendengar kisah ini, Nabi menyatakan, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Di hari itu teman-teman sekalian, keluarga besar Fitrahania yang dirahmati Allah, ada satu perasaan dalam jiwa Suhaib, yakni keputusan dalam hatinya untuk memilih hijrah bersama dengan para sahabat Nabi. Beliau memiliki furqan, ya, pembeda. Dia harus memilih antara harta yang dia kumpulkan yang begitu banyak dengan dunia yang luar biasa. Kita bisa bayangkan seorang pemuda kaya raya memiliki segalanya, yang hari itu harus ditinggalkan dalam rangka dia berhijrah. Seluruh hartanya ditinggalkan. Maka beliau memilih berhijrah, meninggalkan seluruh hartanya. Furqan, ada pembeda dalam jiwanya. Ada suatu yang hak, suatu yang batil, suatu yang baik, suatu yang buruk. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Beliau paham betul hijrah bersama para sahabat adalah sebuah kebaikan. Maka beliau bersama dengan para sahabat. Dan furqan ini, jamaah sekalian, merupakan bagian balasan nataiju taqwa, balasan atau buah-buah ketakwaan. Ketika seorang bertakwa, ya, dan dalam konteks Ramadan ini, ujung dari Ramadan kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka orang-orang bertakwa ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah furqan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Saya Muhammad bin Nasir As-Sa'di memberikan penjelasan furqan di sini adalah ilmu yang dengannya kita mampu membedakan mana baik mana buruk. Ketika kita melihat suatu kebaikan kita laksanakan, keburukan kita tinggalkan. Seorang anak muda yang Allah berikan furqan dalam jiwanya karena ketakwaan yang dia miliki. Jadi potret generasi muda di zaman Nabi sifatnya yang pertama adalah mereka memiliki furqan, memiliki pembeda. Yang dia dapatkan dari apa? Dari ketakwaannya. Jadi rekan-rekan sekalian, selesai sekolah, barangkali Bapak Ibu yang rahmati Allah, putra-putrinya selesai sekolah, ingin melanjutkan studi di luar negeri, atau ingin bekerja dan lain sebagainya. Selama memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan furqan kepadanya, pembeda. Yang hari ini kita merasakan furqan, pembeda di dalam jiwa generasi muda ini semakin menipis. Dengan peristiwa-peristiwa dan suatu hal yang perbuatan-perbuatan menyimpang yang begitu luar biasa. Mereka tahu ini buruk, mereka tahu ini baik, tetapi yang baik ditinggalkan, buruk dilaksanakan. Karena minimnya furqan dalam jiwa mereka. Apa akibatnya? Karena tidak memiliki ketakwaan. Yang diakibatkan tidak memiliki ketakwaan, maka furqannya tidak ada, maka dia tidak mampu membedakan. Tahu tapi tidak bisa meninggalkan. Keburukan itu sebuah keburukan, harus tinggalkan, tapi tidak bisa, tetap ditabras. Karena tidak ada furqan dalam jiwanya. Yang pertama itu. Yang kedua, sifat pemuda zaman Nabi adalah pekerja keras. Kita lihat seorang sahabat bernama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, nama aslinya. Beliau ini bertemu dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Bertemu dengan Nabi hanya 4 tahun, karena di tahun 11 Hijriah baginda Nabi SAW wafat. Di dalam 4 tahun ini, beliau memfokuskan untuk belajar. Bahkan beliau ini pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ya, wahai Abu Hurairah, apa yang menyebabkan engkau memiliki ilmu yang begitu banyak? Maka jawab beliau, sahabat muhajirin masih sibuk mereka berdagang sembari mencari ilmu. Sahabat ansor mereka sibuk berbisnis, sibuk berkebun dan mencari ilmu. Tapi aku, kesibukanku hanya satu, menuntut ilmu. Bahkan beliau Abu Hurairah ini menahan lapar hanya untuk urusan ilmu. Apa hikmahnya teman-teman sekalian? Abu Hurairah ini 4 tahun bertemu dengan Nabi, tapi meriwayatkan hadis lebih dari 7.000 hadis. Anas bin Malik yang 10 tahun bersama dengan Nabi hanya meriwayatkan 2.800 sekian. Artinya sahabat Abu Hurairah ini begitu luar biasa dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Beliau prihatin. Beliau menahan lapar. Dan kita bisa membuktikan hari ini di bulan Ramadan,
kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi kita berpuasa, ini adalah momentum tepat kita untuk belajar. Nabi SAW pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita. Tidak ada tempat terburuk dalam tubuh anak Adam kecuali perut. Jadi perut ini merupakan tempat terburuk, kata Nabi SAW. Kenapa? Sumbernya penyakit. Kenapa bisa terjadi sumber penyakit? Orang banyak makan, terlalu berlebihan makan. Sehingga apa dampaknya? Orang yang terlalu kenyang, terlalu banyak makan, dampaknya dia akan ngantuk, malas dalam belajar. Ya, malas dalam menuntut ilmu. Abu Hurairah menahan dirinya, menahan lapar untuk urusan ilmu, maka diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu. Jadi rekan-rekan sekalian, kesuksesan yang akan kita dapatkan di dalam belajar diantaranya adalah bekerja keras kita. Harus bekerja keras. Kemudian banyak menahan lapar, berpuasa. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah. Beliau mengkonsentrasikan dirinya, memfokuskan dirinya untuk urusan ilmu. Bahkan pernah suatu saat beliau hampir pingsan. Ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan secuil makanan pun. Beliau mengatakan, aku makan untuk sekedar menegakkan tubuhku. Setelah beliau mampu berjalan, maka diteruskan dalam urusan belajar. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Fitrahania, dua kisah pemuda ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadikan putra-putri kita generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kita harapkan kelak membawa kejayaan Islam insya Allah di akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Demikian kuntum yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.